Selamat datang di Klise Film, channel review film sesuai requestan kalian. Hari ini kita akan mengalur film dark comedy yang berjudul Diktator tahun 2012. Pastinya kalian sudah familiar sama film yang satu ini yang menyindir banyak figur-figur dan juga negara-negara yang ada di dunia. Menceritakan seorang pemimpin diktator dari negara yang sangat kejam dan juga ganas. Sampai suatu ketika orang kepercayaannya berniat untuk membunuhnya demi tujuan tertentu. Seperti apa gambaran urutan dan keseruan film yang satu ini? Yuk kita sama-sama saksikan filmnya. Di awal film terlihat berita yang menyiarkan ketegangan yang semakin meningkat antara negara-negara yang ada di dunia. Negara Wadiah di Afrika Utara yang dipimpin oleh seorang diktator yaitu Laksamana Jenderal Aladin, lahir pada tahun 1973. Dengan jenggot dan jamban yang gondrong sejak bayi, Aladin tidak mengenal ibunya karena dibunuh setelah melahirkan. Dan ayahnya adalah seorang diktator juga yang sangat kejam dan ganas. Bahkan badut yang datang ke ultah anaknya kalau nggak lucu ya langsung aja ditembak dong. Jelas Aladin tumbuh menjadi pribadi yang sama seperti ayahnya, dan saat dia menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat, Aladin dilindungi oleh 30 penjaga wanita khusus yang semuanya masih perawan. Dan salah satunya adalah ibu-ibu bernama Etra dengan penjagaan yang dianugerahi 2 buah melon sebagai senjata utamanya. Banyak negara di dunia termasuk Amerika yang mengecam dan khawatir Aladin memiliki nuklir untuk menyerang negara-negara lain. Namun saat diinterview dan ditanya soal produksi senjata nuklir, Aladin selalu saja berpura-pura budak dengan menjawab seperti ini. Negara yang dimiliki Aladin memiliki cadangan minyak yang tak terbatas, membuat Aladin sangat kaya raya dan juga sering melakukan hal-hal yang absurd demi kepuasan pribadinya. Seperti mengadakan olimpiade sendiri dengan peraturan ngawur dan merubah 300 kata di negara Wadiah menjadi Aladin, termasuk kata positif dan kata negatif menjadi Aladin. Dan jelas itu menimbulkan kebingungan yang sangat luar biasa. Pamannya sendiri yang bernama Tamir yang selalu mendampinginya dan memberi salam hormat dengan mencium keteknya ketika Aladin mengecek progres nuklirnya. Ternyata ilmuwan-ilmuwan di sana membuat ukuran yang sangat terlalu kecil dan sangat tidak menakutkan. Oleh karena itu, kepala ilmuwan yang bernama Nadal telah dieksekusi oleh Aladin 2 tahun lalu hanya karena terdapat masalah bentuk dari nuklir. Yang saat itu Nadal sudah membuat nuklir sempurna dengan bentuk bulat di ujung sesuai tanda telur. Tetapi karena Aladin terlalu sering nonton kartun beranggapan jika ujungnya bulat, maka nuklir yang dikirim akan mantul balik kembali ke negara mereka pun. Dia pun berusaha menjelaskan, namun tidak ada yang suka dilawan. Tanpa basa-basi pun dia langsung mengeksekusinya. Lalu saat pulang ke istana, tiba-tiba salah satu pelayan menembak Aladin tepat di kepala. Tetapi ternyata itu hanyalah Aladin palsu yang selama ini selalu disiapkan untuk menjadi tumbal, karena banyak orang yang tidak suka dengan kediktatorannya dan dia minta dicarikan lagi. Ketika dia meninggalkan ruangan, terlihat Tamir yang menelpon seseorang dan mengatakan bahwa mereka salah menembak orang. Ya, yang itu artinya percobaan pembunuhan Aladin direncanakan sendiri oleh pamannya, yaitu Tamir. Sejak saat itu Tamir memerintahkan anak buahnya untuk mencari pria yang mirip Aladin, yaitu seorang pengembala kambing yang cukup tidak waras, sebut saja Paijo. Aladin yang saldonya unlimited dan hormonnya terlalu tinggi menghambur-hamburkan uangnya untuk bercocok tanam dengan ribuan orang ternama dari Megan Fox, Katy Perry, Scarlett Johansson, dan bahkan Arnold Schwarzenegger. Aduh. Juga diembatnya dong. Meskipun hasratnya selalu terpenuhi, tapi dia tidak bahagia dan kesepian karena belum menemukan wanita yang benar-benar dia cintai. Lama setelah itu berita menyiarkan bahwa NATO akan menyerang negara Wadiah. Kecuali Aladin setuju datang ke PBB untuk klarifikasi tentang perbuatannya, yang Aladin tidak gentar memenuhi permintaan PBB tersebut. Saat itu juga dia berangkat ke Amerika yang sudah dipenuhi oleh para penduduk yang entah bagaimana caranya Aladin bisa membawa mobil Lambo dan terus dilindungi oleh 30 penjaga wanitanya. Bukan hanya itu,
tapi juga dia minta es yang bisa disensor. Dan tapi tiba-tiba malam harinya Aladin saat tidur, seseorang menyelinap masuk yang langsung memukul kepala Aladin hingga pingsan dan menculiknya. Ternyata orang itu adalah kepala keamanan tambahan di Amerika yang bertugas menjaga Aladin dan mengaku jika dirinya ditugaskan untuk menyiksa dan membunuh Aladin. Yang dia lakukan adalah memulai dengan memotong jenggot dan membakarnya agar tidak ada yang mengenali mayatnya. Dibakar menggunakan api, akan tetapi api menyebar ke tubuhnya dan Aladin pun berhasil lolos dari sana. Setelah memalak baju-baju gelandangan, Aladin segera OTW ke Gedung Putih untuk melakukan pidatonya. Namun karena jenggotnya sudah hilang, polisi pun menganggap Aladin hanyalah warga biasa. Sampai akhirnya konvoi mobil pun datang dan Aladin melihat Tamir yang membawa Paijo sebagai Aladin palsu. Aladin yang akhirnya sadar bahwa semua ini adalah rencana dari Tamir. Pidato di PBB pun akhirnya dimulai yang dihadiri banyak petinggi negara dan diliput oleh media. Tapi namanya Paijo agak gendeng, ada aja kelakuannya, mulai dari kelewatan podium lah, terjatuh dari panggung lah, sampai kencing dan meminumnya sendiri, bahkan menambahkannya ke delegasi dari Israel. Paijo pun memulai pidatonya dari naskah yang sudah diisi oleh Tamir bahwa demi kedamaian dunia, Paijo sebagai Aladin palsu yang akan menandatangani konstitusi baru dalam 5 hari yang menyatakan bahwa negara Wadiah tidak akan melakukan kediktatorannya lagi dan akan menjadi negara demokrasi seperti negara yang tercinta kita ini. Aladin yang tidak terima dengan keputusan Paijo karena dia lebih suka menindas rakyat Wadiah, berusaha menerobos pagar polisi dan langsung menyerangnya. Dan kericuhan pun tidak terhindarkan. Untungnya salah satu pendemo yaitu Mbak Zoe menyelamatkan Aladin dan pergi dari sana. Dan saat OTW naik motor ke toko hasil buminya dan agar tidak dicurigai identitasnya, Aladin pun merubah namanya menjadi Ellison Burger juga. Selain itu, Mbak Zoe juga sangat peduli dengan anti rasisme dan anti penindasan dan sangat berbeda dengan prinsip hidup Aladin. Zoe juga memperkerjakan orang-orang yang kurang beruntung seperti wanita cacat dan juga orang kulit hitam yang seluruh biasanya, tapi Aladin yang terbiasa menindas pun malah menghina mereka berdua. Dan Zoe dengan tegas mengatakan jika Aladin tidak boleh berucap seperti itu. Namun Aladin tidak peduli, dia juga menghina Mbak Zoe karena bulu ketiaknya yang terlalu lebat dan pergi dari tokonya. Sementara itu Tamir bertemu dengan pemimpin beberapa negara yang ternyata tujuannya adalah untuk menyingkirkan Aladin karena dia ingin menjual seluruh cadangan minyak Wadiah ke negara-negara tersebut. Mimpinya simpel loh, ingin menjadi milioner yang memiliki rumah di pinggir danau. Tapi Tamir pun sangat lega ketika melihat berita hangusnya seseorang dalam gudang, padahal yang meninggal adalah si Clayton. Setelah itu Tamir memberi fasilitas istimewa kepada Paijo yang telah menjadi pemimpin dia untuk beberapa hari, yaitu wanita penjaganya yang siap melayaninya. Bukannya melakukan pergantian oli, malah memerah mereka layaknya kambing di gembalanya. Paijo. Di sisi lain, Aladin berusaha masuk ke hotelnya dan juga bertanya kepada polisi apakah dia bisa menjadi pembunuh bayaran. Namun karena dianggap ODGJ, Aladin pun diusir dan dia sangat bersedih karena nasibnya telah berubah 180 derajat. Sampai akhirnya tanpa sengaja Aladin melihat mantan kepala ilmuwan nuklirnya yaitu Nadal yang sekarang bekerja di toko iBox Amerika. Diam-diam Aladin pun mengikutinya saat pulang kerja, yang mana Nadal mampir ke sebuah warkop dengan banyak gambar-gambar Aladin yang disiksa, dan warkop itu bernama Kematian Aladin dan hanya didatangi oleh orang-orang yang membenci Aladin. Usut punya usut, beberapa orang yang ada di sana ternyata dulunya adalah petinggi negara Wadiah yang telah dieksekusi, yang ternyata mereka hanya diusir dari negaranya. Lagi-lagi karena alasan sepele eksekusinya ya. Ada yang karena ngetawain mainan hadiah sarapan lah. Bahkan perkaranya jalan papasan aja yang tak kelar-kelar, itu juga bisa dieksekusi dong. Sang pemilik warkop yang curiga pun bertanya siapakah nama Aladin dan berusaha mengelak dengan menyebutkan nama dari tulisan-tulisan di warkop tersebut seperti Ladies Room Implora. Sampai akhirnya pemilik warkop pun mengatakan jika dia adalah Aladin tanpa janggut. Pengunjung pun bersiap membunuhnya. Untungnya Nadal menyelamatkan
menyelamatkannya, yang mengatakan bahwa pria itu adalah sepupunya. Aladin pun bertanya bagaimana Nadal masih hidup setelah dia dieksekusi, dan ternyata sang eksekutor adalah anggota pembebasan, yang mana artinya tidak ada seorang pun yang berhasil dieksekusi oleh Aladin. Nadal setuju untuk membuat Aladin kembali berkuasa, namun ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Aladin, yaitu jabatan kepala ilmuwan nuklir diberikan lagi kepadanya, plus membebaskannya membuat nuklir dengan bentuk bulat. 3 hari lagi penandatanganan konstitusi akan dimulai, dan mereka melihat kamar nomor tempat si Paijo itu menginap, yang diminta menyediakan makanan khusus untuk Hotel Lancaster tempat si Paijo tinggal. Melihat itu, si Nadal memiliki rencana agar Aladin bekerja di toko tersebut untuk mengambil kartu akses hotel miliknya. Selagi Nadal mencari jenggot dan pakaian yang sama, lalu saat acara penandatanganan berlangsung, Aladin diminta masuk ke hotel dengan kartu akses tersebut, kembali bertukar peran dengan Paijo dan membatalkan konstitusi tersebut di hadapan seluruh dunia. Aladin pun akhirnya mendatangi Zoe kembali yang sedang berkebun di rooftop tokonya untuk meminta maaf dan mengatakan jika dia ingin bekerja sama, tapi baru pertama kerja Aladin ini sudah berulah memukul kepala pelanggan karena tidak suka disuruh-suruh dan mengeluarkan orang yang lagi kencing karena mau membersihkan toiletnya. Ngawur dong. Sampai nendang bocil yang bersikap tidak sopan. Setelah itu Nadal pun SMS bahwa dia menemukan cara mengintai Hotel Lancaster dengan menggunakan jasa tur helikopter untuk mencari kelemahan hotel tersebut. Ternyata saat mereka terbang, mereka bersama sepasang suami istri mbah-mbah yang lama-kelamaan semakin curiga karena perkataan Aladin maupun Nadal yang memakai bahasa Arab. Padahal yang dia omongin adalah tentang kecelakaan mobil, indahnya pemandangan Amerika, dan penyangga punggung yang sedang sakit. Dan beberapa kali pernah menyebutkan kata-kata 9911, suara-suara ledakan kembang api di patung Liberty, dan penyangga punggung yang mirip rompi bundir dong. Kedua kakek-kakek tersebut itu pun histeris dan langsung melaporkannya ke polisi. Untungnya Mbak Zoe datang menyelamatkan Aladin dan memaki-maki polisi yang dianggap salah menangkap orang. Melihat Mbak Zoe yang membelanya dan terus menceramahi polisi, membuat Aladin dagdikduser cinta di hatinya. Sayangnya berita penangkapan itu tersebar dan dilihat oleh Tamir. Dia pun langsung mengutus penjaga wanita yang paling mengerikan, yaitu Etra, untuk membunuh Aladin. Sebagai rasa terima kasih, dengan pedenya Aladin mempersilahkan Mbak Zoe untuk berasiroli dengannya. Dengan jelas Mbak Zoe menolak untuk permintaan tersebut karena Mbak Zoe tidak begitu mesum. Mbak Zoe pun menyarankan Aladin untuk melakukannya sendiri. Ya, kalian sudah tahu lah apa maksudnya ya. Sebagai Sultan Aladin yang tidak pernah melakukannya sendirian, dia pun masuk ke dalam kamar dan dari luar Mbak Zoe memberitahu tutorialnya. Awalnya Aladin menganggap solusi itu adalah perbuatan yang konyol, namun ketika dicoba, betapa terkejutnya sensasi yang dirasakan oleh Aladin. Bahagianya membayangkan burung-burung lumba-lumba melompat sampai Forrest Gump yang berhasil lari dengan pacarnya. Aduh, lebay bro. Malam harinya Mbak Zoe pulang ke rumah sedangkan Aladin numpang nginep di kamarnya sekaligus jaga toko. Terdengar berisik-berisik dari dalam toko yang ternyata itu adalah Etra. Sekali lagi dengan semangka jumbonya, Aladin tidak berkutik sama sekali. Berkali-kali Aladin dihantam dan ketika dia hampir pingsan, Aladin pun berhasil mengalahkan Etra dengan melemparnya sampai kepalanya menjadi bocor. Akibat kekacauan di toko, pemilik hotel pun membatalkan kontrak makanan milik Zoe. Untuk menebus rasa bersalahnya, Aladin akan mengembalikan nama baik toko tersebut dengan sebuah konsep yang sangat-sangat susah untuk diucapkan, yang mana Aladin akan mengambil alih kepemimpinan toko dengan menyebarkan berita-berita hoax agar kembali percaya dengan kualitas toko, bahkan sampai menculik keluarga penilaian kelayakan toko agar mendapatkan rating A. Dalam waktu singkat, toko Zoe kembali ramai dikunjungi dan jauh lebih tertata dibandingkan sebelumnya. Zoe pun berterima kasih atas kelihayan Aladin memimpin tokonya. Dan setelah itu Nadal mengabarinya bahwa dia sudah menemukan jenggot sesuai requestan Aladin, yang ingin mendapatkan jenggot dari orang yang
hebat ternyata adalah jenggot milik kerajaan Narkoboy yang baru saja meninggal. Dengan nekatnya mereka akan nyolong di rumah pemakaman tersebut. Tetapi karena orang-orang yang melayat curiga akan sikap mereka, akhirnya mereka tidak hanya mengambil jenggot si Raja Narkoboy tersebut, sekalian sekepala-kepalanya juga diambil. Saat di toko, Zoe memberi kabar bahagia bahwa Hotel Lancaster kembali mengontrak toko mereka. Lalu tanpa diduga-duga hal yang aneh terjadi, di mana salah satu pelanggan, sebut saja Mbak Siti, akan melahirkan bayinya. Karena ambulans akan terlambat datang dan berani-beraninya Aladin membantu Siti melahirkan saat itu juga. Tapi sempat-sempatnya Aladin ini membuka HP karena ada SMS dari Nadal yang alhasil tanpa sengaja HP-nya masuk ke dalam anunya Siti. Mana ada telepon yang dijawab lagi dari dalam. Bukan hanya itu, tapi Aladin yang meminta bantuan Zoe untuk mengambil bayinya malah berpegangan tangan dan mesra-mesraan di saat Siti lagi sakit-sakitnya. Dan akhirnya bayi Siti pun berhasil melahirkan dengan selamat. Melihat itu pun menjadi sangat tersanjung. Aladin yang membantu kelahiran tadi pun membuat Zoe semakin kelepek-kelepek dengannya. Mereka pun akhirnya bermesraan di rooftop di bawah sinar bulan, yang mana Aladin sangat menyukainya dan mengungkapkan rasa cintanya. Dan sebelum hubungan mereka lebih jauh lagi, akhirnya Aladin memberitahu nama aslinya bukan Ellison Burger, melainkan Laksamana Jenderal Aladin. Mendengar hal itu, Zoe sadar bahwa dia mendekatinya untuk mendapatkan akses hotel, dan dia akan membatalkan kontrak makanannya meskipun Aladin mengatakan jika dia benar-benar mencintai Zoe. Namun Zoe yang sangat syok dan muak pun langsung mengusir Aladin dari sana. Aladin yang jalan lontang-lantung di tengah kota melihat berita rakyat Wadiah yang langsung mengutarakan kebenciannya dan juga merusak patung-patung Aladin. Karena tidak ada seorang pun yang mencintainya, Aladin pun berniat bundir di flyover yang untungnya Nadal datang tepat waktu untuk merayunya. Mengatakan jika Aladin tidak boleh menyerah karena dia adalah sang diktator agung. Semangat Aladin pun kembali berkobar dan yakin akan menjadi diktator terdiktator yang pernah ada. Keesokan paginya penandatanganan konstitusi di Hotel Lancaster akan dimulai 20 menit lagi. Pejabat-pejabat dari seluruh dunia pun hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sementara itu Aladin yang sudah memakai jenggot dan baju yang sama seperti Pak Ijo akan menyeberang ke kamarnya dengan pengait raksasa buatan Nadal. Tapi alhasil talinya kurang turun dan Aladin pun akhirnya terjebak di tengah-tengah. Nadal yang meminta Aladin membuang barang-barang yang dibawanya agar tubuhnya bisa lebih ringan dan sampai ke jendela kamarnya Pak Ijo. Ternyata tanpa disangka-sangka Aladin membawa 3 biji pisang, batu bata, bahkan sampai rela BAB untuk mengurangi bobot tubuhnya. Namun tiba-tiba kabelnya lepas dan untungnya Aladin berhasil sampai dan seorang ibu-ibu sempat melihat rudalnya Aladin. Pak Ijo yang diminta pergi dari jendela pun manut-manut aja dong. Tak lama kemudian Tamir pun datang dan Aladin langsung berpura-pura menjadi tolol karena acara penandatanganan konstitusi pun akhirnya dimulai. Seluruh warga Wadiah dan orang-orang seluruh dunia pun antusias melihat siarannya. Dan tanpa basa-basi Aladin meminta Tamir ditangkap lalu menyobek kertas konstitusi dan mendeklarasikan bahwa dia tetap memiliki pemerintahan diktator. Semua orang pun sangat kecewa melihatnya, termasuk Zoe yang baru sampai di ruangan. Dengan lantangnya Aladin mengajak negara-negara lain untuk menjadi diktator karena memiliki banyak sekali keuntungan, seperti bisa memotong pajak seenaknya, mengabaikan kebutuhan orang miskin, mengontrol semua media, majalah, telepon, menyiksa, dan mencurangi pemilu. Banyaklah pokoknya. Namun ketika Aladin melihat Mbak Zoe yang sangat bersedih, dia langsung mengungkapkan betapa indahnya demokrasi di balik banyaknya ketidaksempurnaannya seperti sosok Mbak Zoe. Maka dari itu Aladin akan membuat Wadiah menjadi negara demokrasi seutuhnya, dan seluruh masyarakat yang mendengarnya pun bersorak-sorai, kecuali Nadal yang sangat kecewa dengan keputusan Aladin. Dan saat itu juga Aladin langsung melamar Zoe. Mereka berciuman, namun Tamir yang tidak terima pun berniat menembak Aladin. Yang terjadi ternyata Pak Ijo yang seorang penggemar berat Aladin rela mengorbankan semua pun berakhir dengan damai, dan Aladin
Aladin membawa pulang Mbak Zoe ke Wadia. 1 tahun pun berlalu untuk pertama kalinya pemilu diadakan di Wadia dengan benar. Awalnya orang-orang memilih pesaing Aladin, tapi karena tiba-tiba muncul tank dari sebelah, langsung pindah ke biliknya Aladin, Daukon. Singkat cerita, Aladin kembali terpilih menjadi pemimpin Wadia dengan voting 98,8% dan akhirnya menikahi Mbak Zoe. Ketika mereka sudah resmi suami istri, tiba-tiba Mbak Zoe yang menginjak gelas yang merupakan tradisi bangsanya karena Mbak Zoe adalah seorang Yahudi. Mendengar itu, Aladin sangat membenci Yahudi yang hanya bisa tersenyum kecut, dan ya, kalian tahu apa yang akan terjadi. Dia memberikan gestur ke bawahannya untuk mengeksekusi istrinya sendiri. Dan setelah itu proyek nuklir pun kembali dilanjutkan dan kabar baiknya datang dari Mbak Zoe yang telah mengandung. Tapi Aladin bertanya, apakah Zoe mau anak laki-laki atau harus memilih abortus? Sangat-sangat komedi kan? Dan film pun tamat.